Halo teman-teman dari investor, selamat datang cocok saham jasa teknikal teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 6 September 2023, hari yang cukup menarik. Sempat menguat, tapi waktu closing ada reject yang cukup kuat juga. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari di sosial media deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau saya waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dengan cara kemarin subscribe, karena support nanti gratis, tapi saya berarti buat konten terus di ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di Jajan Saham Senin sampai Jumat tanggal harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk transaksi, di mana hari ini transaksinya 10,1 T. Dengan pergerakan asing hari ini net sell tidak terlalu besar, total 19 M doang. Dominan di pasar reguler 81 M, tapi di negonya ada net buy 62 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing aja. Untuk hari ini ada Telkom 134 miliar, Akra 31 miliar, Astra 31 miliar, MKPI 18 miliar, Bukalapak 15 miliar, Unitractor 14 miliar, MIDI 13 miliar, Unilever 12 miliar, Film 11 miliar, ICBP 9 miliar, MAPA 8 miliar, INTP 8 miliar, Excel 8 miliar, Bumi 7 miliar, BRMS 7 miliar, Goto 6 miliar, MDKA 6 miliar, Indosat 5 miliar, Nobu 3 miliar, ABMM 3 miliar, Antam 2 miliar, Cepin 1 miliar, dan Ultra Jaya 1 miliar juga. Kita masuk langsung saham-saham John Lasing, ada BCA 151 miliar, JSMR 32 miliar, Inco 26 miliar, MAPI 23 miliar, Cimory 19 miliar, BTPS 17 miliar, BBRI 12 miliar, AMMN 9 miliar, MTEK 7 miliar, Tower 6 miliar, NSSS 5 miliar, Alfamart 5 miliar, Hardware 3 miliar, BJTM 3 miliar, Bank Mandiri 3 miliar, SMGR 3 miliar, LPPF 3 miliar, BRPT 3 miliar, Mitra 3 miliar, dan Gajah Tunggal 3 miliar juga. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Cuman ya saya ingin menyampaikan, mohon maaf kalau kemarin tidak ada konten ya. Jadi kebetulan kemarin seharian habis market kelar itu sore saya ada acara, keluar dan balik itu sampai rumah malam. Nah, sekitar jam 3 pagi itu udah siap-siap mau konten tapi kayak capek banget langsung tepar. Jadi ya nggak ada konten kemarin, mohon maaf untuk teman-teman yang ngikutin setiap hari ya. Dan ya, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG aja, di mana hari ini market ke reject cukup kuat. Sebenarnya kalau dari sisi bagusnya ISG sempat higher high ya, itu high hari ini 7020, sedangkan high terakhir kan ada di sini 7008, maka sudah terjadi higher high, tapi candlenya kelihatan kalau seller kuat banget. Artinya memang di area ini ISG sudah didominasi oleh seller dan terlihat adanya pelemahan pergerakan harga seperti itu. Satu lagi juga, ini juga belum ada konfirmasinya, tapi saya melihat ada potensi terbentuk yang namanya rising wedge. Gimana main coret-coretnya, saya lupa. Ini gini, sama rising wedge-nya kayak gini, seperti itu. Cuman ya konfirmasinya dia pun juga kalau jebol 6974 dan juga 6924, maka IHSG berpotensi kembali ke sini, ke support di mana wedge-nya dimulai ya, terus sekitar 6858 seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang gini kesimpulannya, kita sedang di ketinggian di dekat dengan area supply dan terlihat reject yang cukup kuat. Artinya di area ini seller-seller mulai mendominasi. Ada arah untuk putar balik. Jadi jangan greedy, dan ya intinya kalau teman-teman baru entry pasang stop loss di plannya jangan lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman kondisinya floating profit karena sudah naik sahamnya ya, jangan lupa jaga TS seperti itu. Dan ya, tapi ini pun juga masih potensi karena belum ada konfirmasinya. Untuk resist masih sama, area 7000 sampai 7050, 7100 itu area resist kuat dari ISG. Sedangkan untuk support 1 ya, kalau trigger pertama sih di 6970, lalu habis itu 6930, 6900 dan di 6860 seperti itu. Dan ya memang market belum pergerakan kuat ya, karena memang kita juga masih dalam posisi sideways besar. Nih kemarin kita sideways kecil sempat keluar, ini masuk ke sideways besar, dan ya untuk ISG. Yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja. Untuk hari ini saya pengen bahas kita cari yang ada spread. Pokoknya saya pengen bahas BTPS dulu deh. Ini karena cukup banyak yang punya ya, kalau saya lihat-lihat.
Oke, kita bahas BTPS di mana hari ini BTPS turun 4,27%. Candlenya solid, volumenya besar dan membesar. Pergerakannya agak kurang enak untuk hari ini ya, karena candle dan volumenya mendukung untuk koreksi hari ini. Terakhir BTPS dia turun falling wedge pada tanggal 13 Juni di sini ya, set breakout dan naik sampai high-nya di 2350. Kemarin sempat muncul setup inverted head and shoulder di mana ini shoulder kiri, head, lalu ini calon shoulder kanan. Cuman kalau kita perhatikan artinya inverted head and shoulder-nya gagal karena bahkan saat ini BTPS punya structure lower high, lower low. High, low, lower high, lower low seperti itu. Artinya ada downtrend channel di sini oleh BTPS dan ya ada arah untuk koreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk sekarang support terdekat sih ada sekitar sini ya, itu 2000. Itu defense ya, mungkin last defense untuk setup inverted head and shoulder karena di situ ada area swing low ditambah juga ada area bottom inverted head and shoulder-nya di shadow-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan 2000 masih ditembus juga, maka saya rasa dia bakal masuk ke fase sideways di mana strukturnya same high, same low, same high, same low seperti itu. Dan ya next stop kalau 2000-nya jebol, maka dia berpotensi ke 1855 seperti itu. Artinya untuk sekarang besok perhatikan dulu 2000. Kalau misalkan teman-teman kondisinya floating loss dan belum stop loss, besok bisa perhatikan dulu aja. Kalau misalkan ada rebound di 2000, technical rebound itu bisa manfaatkan buat atur porsi. Tapi kalau misalkan dia jebol ya harus pintar-pintar atur porsi juga. Tuh, next supportnya ada di sekitar 1860 kalau misalkan 2000-nya dijebol. Seperti itu. Kita perhatikan transaksinya hari ini agak kurang bagus ya, big semuanya, distribusi cukup masif. Dia pun juga ke belakang konsisten distribusinya. Jadi ya by analisa transaksi agak kurang oke, tapi by price action pun cukup ada setup yang belum terkonfirmasi. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk BTPS saya lanjutkan. AMMN saya sudah tidak pengen bahas ya, biarkan jalan dulu aja deh. Itu udah gak kekejar. Nanti kalau udah ada pergerakan yang lain aja. Masih di yang jualin asing, saya pengen bahas Mitratel. Ini juga kedapatan flow, lagi-lagi IDEX Infra. Ini sudah saya wanti ya. IDEX Infra menarik ya. Ada konstruksi, ada telco, ada menara-menaraan, dan ini pun juga si Mitratel ikut-ikutan. Oke, kita bahas Mitratel di mana sebelumnya dia lower low di 620. Ini kan IPO ya. Di sini dia sideways, same high, same low. Sempat lower low dan sekarang dia naik ke 760. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci karena sudah berhasil breakout ya, kita bisa tarik dari yang sini. Ini 800 sampai all time low-nya kemarin ada di sini. 620. Nah, dan satu hal yang menarik, Mitratel ini sudah masuk di area pullback, yaitu area 760 sampai 725, tapi kalau kita perhatikan ya masih cukup solid candle-candle dari si Mitratel ini seperti itu. Artinya ada potensi untuk breakout, cuman biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk sekarang resisten minor lah, itu di 765, itu structure higher high-nya dia doang. Kalau misalkan dia breakout, maka dia bakal uji 800 seperti itu. Dan kalau dia break yang 800 itu baru bakalan sangat cakep karena dia punya breakout structure seperti itu. Artinya apa? Saat ini perhatikan 760 dan 800 sebagai resistensi Mitratel. Untuk support saya rasa masih di sini ya, 735 dan juga 710. Dan untuk trailing stop bisa taruh di bawah 710 karena misalkan worst case scenario dia bikin rising wedge di sini. Nah, supportnya pun di 710. Intinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 710, kondisinya aman karena sudah floating profit. Ya, misalkan teman-teman punya average 645 gitulah ya. Tinggal pasang TS di bawah 710. Tuh, sudah tidak ada resikonya. Tapi kalau misalkan teman-teman entry-nya agak atas, itu baru harus atur porsinya. Yang jelas selama tidak jebol 710, arahnya masih bagus untuk Mitratel. Kita perhatikan dalamnya, uptrend juga, EMA 20, transaksinya bagus, konsisten akumulasi, dan ya batasi resiko aja. Untuk Mitratel saya lanjutkan, saya pengen coba cek yang dibeli asing. Akra kemarin sudah kita bahas ya, cuma masih on track. MIDI, film, udah. Yang dibeli asing kita bahas Akra aja deh. Kita update view-nya. Oke, kita bahas Akra di mana hari ini Akra berhasil naik 2,05%.
Candlenya ada reject dan volumenya pun juga cukup besar. Jadi volume hari ini agak 50-50 ya, karena candlenya tidak terlalu solid. Dan ya terakhir Akra dia bottom di 1255, menguat breakout downtrend line dan naik sampai area pullback di 1525. Saat ini sebenarnya Akra sudah masuk area pullback ya, itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 dan terlihat adanya pelemahan kemarin seperti itu. Tapi hari ini pun juga sudah tercover gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini belum ada entry yang bagus, amannya pasang TS saja kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah. TS-nya bisa taruh di bawah 1455 karena itu last low candle tanggal 5 September 2023. Selama nggak jebol yang 1455, Akra oke. Dan masih ada potensi dia konsolidasi di atas untuk membentuk continuation. Untuk sekarang sih lebih ke wait and see ya. Kalau belum punya barang, perhatikan konsolnya dulu. Kalau udah punya barang, tinggal pasang TS karena dia sudah berada di area pullback seperti itu. Kita lihat transaksinya, akumulasi ke belakang bagus. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang ada take profit juga ya. Jadi ya untuk Akra kondisinya di area pullback. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lanjut, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Nggak ada yang 35% ya. Saya pengen bahas, waduh, friend tuh PHP lagi tuh. Sulit juga kalau gerak, cuman gara-gara digoreng ya. Untuk yang merah-merah saya pengen coba cek, properti pada koreksi nih. Kita bahas satu deh, untuk perwakilan properti saya bahas si CTRA. Karena dia yang spreadnya paling lebar, 3% sendiri. Oke, hari ini CTRA turun, dia turun 3,11%. Candlenya solid dengan volume yang terlihat membesar. Kalau kita lihat gedenya tidak terlalu gede volumenya, tapi kalau kita zoom in ada volume yang spike, artinya pergerakannya didukung oleh market. Terakhir CTRA dia uptrend. Kita pakai view kecil aja ya, karena kalau view besarnya sih sebenarnya cakep juga. Nih, dia punya konsolidasi besar kemarin di sini. Seperti ini, yang mana sudah berhasil di breakout seperti itu. Jadi memang big view-nya sebenarnya CTRA properti ini ya, nggak cuma CTRA itu bagus-bagus. Cuman ya untuk pergerakan jangka pendek wajar kalau misalkan dia naik turun. Terakhir dia punya uptrend di sini ya, higher low, higher low, higher low dan seterusnya. Dan kemarin dia naik sampai 1185. Satu hal yang disayangkan adalah di 1185 dia tidak higher high dan malah same high. Artinya apa? Ini mengindikasikan ada potensi si CTRA ini sudah selesai uptrendnya seperti itu. Maksudnya gimana mas? Di sini kan dia low, high, higher low, same high, higher low, same high, higher low, higher high. Nah, di sini dia mulai fase uptrend. Di sini dia higher low, higher high. Nah, di sini dia higher low lagi. Di sini dia same high. Dan kalau misalkan dia tidak ke same high, maksudnya di sini ya 1045 sampai 1025, artinya ada potensi dia mau bikin higher low lagi. Nah, kayak gini. Set, jadinya ascending 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau misalkan besok CTRA jebol, dia jebol, anggaplah jebol 1000 berapa ya? 1070, misalkan besok dia jebol 1070 dan dia menyentuh 1045 sampai 1025, maka dia masuk ke fase sideways, same high, same low, same high, same low, seperti itu. Dan kalau dia jebol yang 1025 baru CTRA reversal karena dia punya lower low, high, low, same high, lower low kalau jebol 1025. Artinya apa? Kesimpulannya untuk sekarang karena dia berpotensi masuk ke fase sideways, perhatikan area same low-nya 1040 sampai 1025. Selama nggak jebol itu masih oke, tapi kalau misalkan dia jebol ya artinya dia minta koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Sedangkan untuk resist masih sama di area 1200. Itu resist krusialnya si CTRA. Kita perhatikan dalamnya terjadi akumulasi yang konsisten walaupun hari ini tidak ya. Cuman kalau kita track ke belakang sih cukup bagus untuk si CTRA ini. Tinggal ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk CTRA, kita lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi, kita masuk ke yang hijau-hijau gainers hari ini. Medco itu PTPP kemarin juga udah kita bahas ya, masih on track. Medco nggak usah dulu deh, itu masih on track juga inverted head and shoulder-nya. Saya pengen bahas Harum aja. Ini perwakilan batu bara hari ini ya, karena kemarin PTPP sudah, perwakilan konstruksi. Kita bahas Harumnya ya, dimana hari ini Harum berhasil naik 5,61%.
candlenya sangat cakep, volumenya ganteng banget, dan most likely terjadi akumulasi. Ya tipis-tipis lah, netral small akum. Cuman so far kalau saya lihat ini so good ya volumenya si Harum ini. Sebelum kita ke view besar, kita ke view kecil dulu, di mana terakhir Harum bottom di 1220 dan naik sampai 1705. Uptrend, higher low higher high, higher low higher high, dan terakhir dia membentuk higher low di 1550 dan sekarang sedang berpotensi untuk membentuk higher high. Kalau kita perhatikan dia sudah keluar dari downtrend line, karena di sini dia ada downtrend line, dia sudah breakout. Dia juga sudah keluar dari sideways, same low, same high, same low, alias double bottom. Dia juga sudah breakout. Maka dari itu sekarang kendalanya cuma satu, yaitu breakout 1710 dan terbentuk yang namanya higher high seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil breakout 1710, maka targetnya adalah 1775 sampai 1815. Itu untuk target view pendeknya kalau dia berhasil breakout 1770. Nah, sekarang kita ke bigger view. Lama kita nggak ngecek si Harum ini ya. Dan kalau misalkan itu tadi udah ya untuk view kecilnya, oke, kelar. Nah, kita sekarang bahas bigger view-nya, di mana terakhir Harum ini dia naik sampai 3000-an itu sebelum stock split, sesudah stock split. Sebelum stock splitnya kalau nggak salah 10 ribuan waktu itu ya, saya agak lupa. Cuman yang jelas dia sudah breakout, sudah koreksi dari puncaknya dan sekarang bottom di 1215. Terakhir pun ada divergen yang kuat karena harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Dan kalau kita perhatikan pun juga di sini Harum sudah breakout, belum ya, masih ada beberapa sinar. Kalau kita tarik sinaran mentari, nah ini udah ada yang di break, ada yang belum di break dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tarik yang sini, middle di sini nih, dia terlihat sudah berhasil breakout. Dan kalau saya sih lihatnya ada potensi dia membentuk yang namanya falling wedge ya di sini. Dengan targetnya pun ada di sini. Itu sekitar 2000. Tuh. Nah, untuk sekarang kita bisa tarik Fibonacci dulu untuk view menengahnya ya. 1960. High-nya berapa ini? 2050 sampai low-nya kemarin di 1205. Nah, nih kita bikin beberapa time frame. Tadi itu view kecil, lalu falling wedge di sini adalah view menengah, dan untuk downtrend terbesar ini adalah bigger view. Nah, tadi kita ada bahas view kecilnya, sekarang kita ke view menengah. Kalau view menengah potensinya adalah ke sini 2050 karena dia punya falling wedge dan sudah berhasil di breakout. Tapi ini ada area pullback dulu di sekitar 1830 sampai 1670. Itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 ditambah juga dengan downtrend line. Kalau misalkan dia berhasil breakout, mungkin konfirmasinya 1830 lah ya. Kalau dia berhasil break 1830, maka targetnya adalah 2050, seperti itu. Dan kalau dia break yang 2050, baru saya rasa dia berpotensi ke 2500, bahkan sampai 2840, seperti itu. Itu untuk view yang lebih besar lagi. Kesimpulannya gimana? Pada view kecil, tadi teman-teman kalau masih ingat ya, triggernya adalah di 1710. Kalau dia break 1710, targetnya adalah 1755 sampai sekian. Tadi saya agak lupa angkanya. Tuh, tapi kalau misalnya kita ke view yang menengah, itu targetnya ada di sini. Dia sudah mulai masuk area resist ya. 1670 sampai 1830 itu area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Tapi kalau misalnya dia berhasil breakout yang 786, maka targetnya 2050 ke falling wedge, dan setelah itu kalau dia break yang 2050, maka targetnya adalah 2500 sampai 2840. Intinya resist gunakan Fibo aja, seperti itu. Nah, itu untuk target-targetnya. Sekarang supportnya di mana, Mas? Untuk support saya rasa masih di sini ya. Itu sekitar 1650 sampai 1670, dan ya dia sedang berada di ketinggian. Jadi tetap jangan FOMO ya, kan misalkan ada potensi gagal untuk breakout juga. Seperti itu. Dan ya, intinya gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita perhatikan dalamnya sih terlihat adanya konsistensi juga dari akumulasinya si Harum ini ya sejak kemarin dia bottom. Jadi ya semua indikator mendukung, baik transaksi, epidemiologi maupun teknikalnya. Ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus, jangan lupa dengan like, comment, subscribe. Karena support akan gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.